Selamat sore, perkenalkan nama saya Christian Herwanto, NPM saya 1917051022 kelas B. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang pushdown automata. Berikut materinya. Pertama, kita perlu mengetahui pengertian pushdown automata terlebih dahulu. PDA adalah cara untuk mengimplementasikan context-free grammar atau tata bahasa bebas konteks dengan cara yang sama untuk merancang finite automata dalam bentuk regular grammar atau tata bahasa biasa. Yang kita perlu ketahui lagi yaitu PDA itu lebih bertenaga dari FSM. FSM memiliki memori yang sangat terbatas, sedangkan PDA memiliki lebih banyak memori. Lalu yang ketiga, PDA itu finite state machine ditambah stack. Lalu ada komponen PDA. Pushdown automata ini memiliki 3 komponen. Yang pertama, sebuah pita masukan, lalu sebuah finite control unit, lalu stack dengan ukuran tak terbatas. Nah, ini contoh gambarnya. Input tab ini merupakan pita masukan, lalu finite control unit ini komponen yang kedua, dan komponen yang ketiga ini yang stack dengan ukuran tidak terbatas. Lalu ada definisi formal PDA. Pushdown automata secara formal didefinisikan oleh 7 tupel, yaitu himpunan state, himpunan simbol input, simbol-simbol tumpukan atau stack, fungsi transisi, state awal, state akhir, dan simbol awal tumpukan. Nah, ini merupakan notasi grafisnya. A menuju ke B, lalu AB sama dengan C itu di bagian kirinya simbol input mungkin epsilon, lalu simbol top pada stack ini merupakan simbol pop. Epsilon berarti stack tidak dibaca atau di pop. Lalu ini merupakan simbol push pada stack. Epsilon berarti tidak ada yang di push. Lalu ada jenis transisi PDA. Pertama, membaca simbol input bergantung pada simbol pada top stack dan state. Lalu terdapat sejumlah pilihan yang memungkinkan untuk bergerak. Setiap pilihan terdiri dari state berikutnya dan simbol satu, beberapa, atau kosong untuk mengganti top of stack. Lalu kedua, tanpa membaca simbol input. Itu mirip dengan yang pertama, kecuali dilakukan tanpa membaca simbol input. Memungkinkan PDA memanipulasi isi stack atau berpindah state tanpa membaca input. Nah, ini merupakan contohnya. Sebuah PDA adalah sebagai berikut. Lalu PDA fungsi tersebut memiliki fungsi transisi sebagai berikut. Nah, cara membacanya itu sebagai berikut. Mesin dengan konfigurasi state key 1 dan top stack A membaca input B. Konfigurasi menjadi state key 1 pop A dari stack sehingga elemen di bawah A menjadi top stack. Lalu cara membacanya yang itu adalah sebagai berikut. Lalu mesin dengan konfigurasi state key 1 dan top stack Z membaca input A. Konfigurasi menjadi state key 1 push A ke stack sehingga A menjadi top stack. Cara membacanya itu yang ketiga ini sebagai berikut adalah mesin dengan konfigurasi state key 1 dan top stack Z tanpa membaca input. Konfigurasi menjadi state key 2, stack tidak berubah. Contohnya lagi ini sebagai berikut. Tentukan apakah PDA di samping menerima string A, B, B, A. 1. State key 1 top stack Z membaca input A. Fungsi transisi sebagai berikut. Konfigurasi mesin menjadi state key 1 dan push A. Membaca input B. Fungsi transisi sebagai berikut. Konfigurasi mesin menjadi state key 1 dan top stack di pop. Lalu membaca input B itu fungsi transisinya sebagai berikut. Konfigurasinya mesinnya menjadi state key 1 dan push B. Membaca input fungsi transisi sebagai berikut. Ini membaca input A. Konfigurasi mesin menjadi state key 1 dan top stack di pop. Lalu semua input yang sudah selesai dibaca, fungsi transisi sebagai berikut. Konfigurasi menjadi state key 2. Lalu state key 2 merupakan final state, maka string A, B, B, A diterima. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.